Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Enki Talk Show. Nah, kali ini kita lagi-lagi kedatangan seorang perempuan hebat, yang mana di PIK sepertinya memang banyak perempuan-perempuan hebat. Nah, kali ini kita kedatangan Ustazah Fazliah. Iya benar Pak. Selamat datang Ustazah. Ya, Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, mungkin banyak nih Ustazah di antara kita yang bertanya, siapa sih Ustazah Fazliah itu? Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana sepak terjang di luar sana pendidikan sampai kenapa bisa sampai ke Nurul Quran? Silakan Ustazah. Baik Pak, saya sebelumnya sekolah di Ruhul Islam Anak Bangsa di Ruhul Riyadh. Islam, Riyadh. Di Riyadh. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UIN ya Ustaz ya. Di UIN. Tapi dulu IN. Iya, betul. Kuliah di UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, jurusan Tarbiyah Bahasa Arab. Jurusan Bahasa Arab? Iya, Bahasa Arab Ustaz. Kemudian setelah itu, setelah selesai dari kuliah, itu saya pernah melamar kerja. Itu sudah pernah di SD, kemudian SD mana? Ya, di SD Pagar Air dulu. Kemudian saya lanjut di Ensen 2 Banda Aceh. Kemudian setelah itu saya melihat banyak teman saya itu yang bekerja di Nurul Quran. Oh, berarti sebelumnya memang banyak kenal-kenalan teman yang sudah duluan di Nurul Quran. Iya, benar Ustaz. Yang mana teman saya itu juga dari jurusan Tarbiyah Bahasa Arab. Jadi sebelumnya saya pernah mengajar les di Nurul Quran. Kemudian setelah saya mengajar les, saya tertarik dengan sekolah Nurul Quran ini. Oh, berarti bukan langsung jadi guru dulu berarti? Bukan, Ustaz. Mengajar les dulu? Iya, benar. Jadi saya mengajar les di Nurul Quran sore. Kemudian saya tertarik. Saya melihat bahwa banyak anak-anak Nurul Quran ini yang pintar mengaji, Ustaz. Baca Iqra-nya bagus, kemudian hafalannya bagus. Jadi saya tertarik. Saya kepingin juga mengajar di Nurul Quran. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada lowongan yang mana tapi lowongan itu sebagai guru pengganti. Karena kebetulan ada ustazah yang cuti melahirkan. Ya, kemudian saya masuk ke Nurul Quran sebagai guru pengganti. Guru pengganti. Ya, awalnya berarti. Ya, awal sekali saya sebagai guru pengganti, Ustaz ya. Yaitu saya mengajar Al-Qur'an kelas 1, Ustaz. Kelas 1. Ya, kelas 1. Kemudian setelah itu, setelah saya selesai jadi guru pengganti selama 3 bulan, kemudian Nurul Quran juga membuka lowongan kerja untuk guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Ya, kebetulan pas sekali memang. Ya, langsung saya mengantar lamaran ke Nurul Quran. Akhirnya saya alhamdulillah diterima di Nurul Quran sebagai guru Al-Quran. Guru Al-Quran sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu tahun berapa Ustazah itu? Itu kemarin itu sampai tahun 2017. Dari 2017 artinya? Saya masuk ke Nurul Quran itu dari tahun 2017. Sudah lumayan lama berarti. Sudah mengenal secara penuh lah Nurul Quran. Benar, Pak. Jadi sekitar ini jalan 8 tahun saya di Nurul Quran. Di Nurul Quran? Luar biasa. Tidak ada rencana keluar kan? Insya Allah tidak. Tidak, karena kita membutuhkan ustazah-ustazah seperti ini. Benar, Pak. Karena ustazah kan memang mengajar Al-Quran nih. Iya, benar. Nah, metode apa sih yang digunakan ustazah di SDIK Nurul Quran itu? Untuk saat ini saya mengajar di kelas 4. Kelas 4? Ya, yaitu metode Jibril. Kelas 4 metode Jibril? Metode Jibril, anak-anak itu menghafal di juz 29, Ustaz. Itu kelas 4 aja Ustaz? Kelas 4. Karena sebelumnya saya pernah mengajar di kelas 1, kelas 2 saya sudah pernah mengajar, kelas 3, dan tahun ini kelas 4. Enggak, metodenya tadi? Metode ini untuk kelas 4, Ustaz. Kelas 4 dan kelas 5. Oh, oke. Kebetulan saya mengajarnya di kelas 4, metode Jibril. Jadi untuk metode Jibril ini anak-anak belajar menghafal Al-Quran itu pada juz 29. 29? Ya, benar Pak. Kemudian pada saat kami belajar metode Jibril, mengajar metode Jibril, itu awalnya kami menyampaikan ayat kepada anak-anak ini, satu hari satu warna. Yang mana satu warna ini terdiri dari 4 baris. Satu warna terdiri dari 4 baris. Ya. Jadi satu-satu ayat kami hidupkan audio ya. Yang mana audio sudah direkam bacaannya. Kemudian kami hidupkan sekitar 3 atau 2 kali sampai 5 kali. Ya, setelah kami hidupkan audio, anak-anak langsung mendengar, memperhatikan ke Quran. Setelah itu mereka mengulangi ayat yang sudah didengarkan melalui audio tadi, Ustaz. Jadi setelah itu kami memberikan waktu mungkin sekitar tergantung ayatnya. Jika ayatnya banyak, itu kami berikan waktu sekitar 5 menit untuk menghafal ayat tadi. Kemudian jika ayatnya pendek, kami kasih waktu sekitar 1 menit atau 2 menit.
Oh, artinya menghafalnya sesuai dengan warna berarti Iya, Ustazah? sesuai dengan warna. Satu hari, satu warna. Oke, berarti Ya. di SDK Nurul Quran yang menggunakan metode Jibril itu dimulai dengan kelas 4. Kelas 4, kelas 3, kelas 5. Ada kelas 3 satu Oh, lagi. kelas Ustaz. 3 Iya, benar. sudah Tapi menggunakan ini metode Jibril. baru-baru Oke. Ustaz, kelas 3. Nah, saya ingin tahu Ustazah, apa sih kelebihan metode Jibril ini dengan metode-metode yang lain? Kenapa SDK menerapkan metode Jibril tersebut? Metode Jibril ini kelebihannya adalah anak-anak semuanya menghafalnya itu sama. Sama. Sama semua menghafalnya. Oke. Jadi ketika di awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu anak-anak mengikuti pelajaran. Jadi Oke. tidak ada di antara mereka yang mungkin ada yang lalai gitu Ustaz ya. Jadi nggak ada, Oh, mereka tidak ini satu-satu langsung. seperti itu Tidak ya. satu. Oke. Jadi semuanya ini mereka ini serentak. Jadi dari awal kita masuk jam Al-Quran sampai selesai mereka itu mengikuti jam pelajaran Al-Quran metode Jibril. Oke, ada sistem setor di metode Jibril. Ya, kadang-kadang kami juga ada setor. Ada Jadi setor? setelah nanti anak-anak menghafal satu ayat, mereka itu menyetor kepada kami. Nah, setelah itu kami lanjut lagi ayat berikutnya, anak-anak setor lagi. Setor lagi. Ya, di akhir nanti anak-anak akan menyetor satu warna. Satu warna. Ya, benar. Nah, metode Jibril kan menggunakan audio Iya, tadinya. Audionya itu memang dari anak-anak atau seperti apa, Ibu? Tidak, audio ini memang sudah direkam sama salah satu ustazah juga, ya, Ustazah Fuaida. Jadi Ustazah Fuaida benar. di SMP berarti? Ya, Ustazah Fuaida yang di SMP Di ya. SMP, oke. Nah, jadi kami selalu setiap hari menghidupkan audio. Jadi anak-anak bisa mendengar bacaan beserta irama yang dibacakan oleh Ustazah Fuaida. Oh, artinya seragam, iramanya pun juga seragam. Oke, berarti tidak ada pembedaan di situ. Tidak ada ya? pembedaan. Jadi semuanya sama. Jumlah hafalannya sama, iramanya juga semuanya sama satu kelas. Oke, targetnya pun sama artinya Iya, karena targetnya semua juga sama. sama, Ustaz. Oke, luar biasa memang. Semoga terus berlanjut dan berhasil target-target ke depannya, Amin, Ustazah. amin, amin. Nah, Ustazah ini kan juga seorang pelatih dai, Iya, pelatih benar. pidato di SDIK. Iya, Betul, Ustazah? Iya benar, saya pelatih dai cilik. Kenapa? Karena memang saya sudah berpengalaman melatih dai cilik. Karena saya sendiri dulu sejak kecil, masa SD, memang saya sering mengikuti lomba dai cilik. Lomba pidato. Iya. Ada menang, Ustazah? Alhamdulillah menang. Luar biasa. Oke, Dan oke. kemarin terakhir saya pernah mengikuti ajang perlombaan dai muda ya, dai muda se-Provinsi Aceh. Yang ikut Ustazah? Iya, Tahun benar. berapa tuh, Ustazah? Itu sudah lama Ustaz ya, saya juga udah lupa tahun berapa. Itu Udah kuliah maksudnya? Ketika saya masuk kuliah dulu. Oke. Nah, jadi saya mewakili dari utusan Aceh Besar untuk mengikuti lomba dai cilik. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan juara 1 dai muda Ustaz ya. Dapat juara 1? Iya, alhamdulillah Ustaz. Pak Firman siapin hadiah setelah ini. Oke, luar biasa. Nah, dulu katanya Ibu juga melatih salah satu ini ya, finalis yang ada di Mimpi Cilik. Iya benar. Program Al-Quran Daifullah saat itu. Iya, Ananda Daifullah. Jadi pada saat itu Ananda Daifullah itu saya latih sebagai peserta lomba Mimpi Cilik. Mimpi Cilik, ya. Memang Nurul Quran TV saat di itu. Nurul Quran TV. Jadi setiap pagi, yaitu pada hari, kalau nggak salah saya, pada hari Senin dan hari Rabu, itu jadwal pagi sebelum winter saya latih dulu Ananda Daifullah. Jadi untuk persiapan dia itu untuk mengikuti lomba. Jadi awalnya memang ketika saya latih memang mungkin kurang berani ya untuk tampil betul, tapi betul. setelah beberapa hari saya lihat, wah luar biasa nih Makin Ananda menunjukkan Daifullah ini. bakatnya. Iya benar Ustaz. Dia apapun yang saya ajarkan, ketika dia menghafal teks pidato itu langsung bisa Ustaz Langsung menghafal bisa. pidatonya. Nah, bagaimana cara Ustazah mengajar Daifullah tersebut sampai dia bisa? Dan itu kalau nggak salah saya itu lombanya Aceh Besar, Banda Aceh atau seprovinsi kemarin? Lupa saya. Lomba Mimpi Cilik itu. Banda Aceh Besar. Nah, itu pesertanya kan awalnya kan dari online. Iya, dari ratusan peserta memang yang daftar. Maka untuk finalnya kita pilih 10 peserta di studio. Benar. Kan itu pencapaian yang luar biasa artinya dari benar. SDIK Nurul Quran. Nah, bagaimana cara Ustazah mengajarkan dia? Pekenjit mana lagi kan? Yang pertama saya banyak kasih motivasi untuk Ananda Daifullah. Jadi saya katakan kepada Ananda Daifullah, Abang harus sering berlatih di rumah. Nah, jadi satu-satu paragraf itu saya ajarkan bagaimana gerakannya, kemudian intonasi suaranya, ada suara tinggi, suara rendah, itu saya ajarkan bagaimana. Dengan gerakan-gerakannya iya, berarti. Benar, dengan gerakannya saya ajarkan. Kemudian saya katakan sama Ananda Daifullah, Abang harus sering berlatih di rumah di depan cermin.
Jadi di situ yang pertama sekali kuncinya abang harus bisa menghafal dulu teks pidato, kuasai teks pidato. Karena jika abang sudah menguasai teks pidato, maka gerakan itu akan muncul sendiri. Akan terbawa sendiri. Benar. Kemudian saya katakan lagi, abang harus lebih berani ya, harus sering menonton YouTube juga. Kemudian harus sering-sering berlatih di rumah. Gitu. Dan berhasil, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berhasil. Ketika saya sampaikan tersebut, Ananda Daifullah ini langsung mempraktekkannya, Ustaz. Kebetulan memang dia itu orangnya cerdas ya. Jadi ketika diajarkan dia langsung bisa, Ustaz. Langsung inilah menyerap. Benar-benar. Nah, pelatihan Dai Cilik itu masih ada sampai hari ini, Ustaz, di SDK? Tahun kemarin itu masih ada, Ustaz. Mungkin insya Allah ke depannya nanti kita akan adakan kembali pelatihan untuk Dai Cilik. Baik, tahun depan nanti kita adakan kembali. Insya Allah akan diadakan lagi di SDK Nurul Quran. Luar biasa. Apa namanya nih? Allah jasanya Ustazah Fazliah ini luar biasa. Pak Firman ketawa Ustazah. Karena saya capek mencari bahasa jasa tadi. Ustazah. Saya dengar-dengar Ustazah juga ada buat pengajian di rumah. Iya, benar. Ustazah ini luar biasa. Di segala bidang aktif sepertinya. Itu TPA atau seperti apa Ustazah di rumah? Untuk di rumah saya ada buat pengajian. Itu pengajian malam ya. Jadi di situ nanti ada macam-macam pelajaran, Ustaz. Nah, jadi di situ saya ada mengajarkan anak-anak pelajaran bahasa Arab, kemudian ada pelajaran tajwid, kemudian ada pelajaran tahsinul Quran, kemudian ada pelajaran juga menghafal Al-Quran di juz 30 dan lain sebagainya, Ustaz. Jadi saya dengar-dengar muridnya udah cukup banyak, Ustazah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini muridnya sekitar 82 santri ya. 82 santri. Dengan 10 pengajar. Terus 10 pengajar sudah? Ya. Jadi di antara 82 santri ini saya bagikan menjadi 3 kelas. Yang mana kelas yang paling bawah itu, paling rendah itu usia kelas 3 itu sampai dengan kelas 4 SD. Kemudian di kelas yang pertengahan ini usia kelas 5 sampai dengan kelas 6. Dan usia kelas yang paling tinggi ini usia kelas untuk anak-anak SMP. Anak SMP? Iya, benar. Luar biasa Ustazah ini. Memang jiwa pendidiknya memang nampak Ustazah. Mulai dari melatih pidato, di rumah pun membuka pengajian, dan di SDIK pun metode Jibril juga diajarkan, segala-segalanya. Nah, terakhir Ustazah. Apa saran buat guru-guru tidak mesti hanya di Nurul Quran, baik itu guru-guru di luar, agar mempunyai motivasi seperti Ustazah dalam mengajar? Saya memberikan saran sedikit kepada guru-guru di luar ya, mungkin siapa saja. Siapa saja? Yang pertama, kita menjadi guru itu harus ikhlas. Ya. Ikhlas. Kemudian yang kedua itu kita harus menjadi guru yang disiplin. Itu yang paling penting, Ustaz, ya, harus disiplin. Karena jika kita sebagai guru disiplin, insya Allah anak-anak kita ini juga akan disiplin. Nah, kemudian ketika kita mengajarkan anak-anak, terutama anak-anak SD ya, ini memang kita butuh kesabaran yang sangat dahsyat, Ustaz, ya. Karena mengajarkan anak SD ini tidak sama seperti kita mengajar mahasiswa. Nah, jadi tidak masalah. Yang pertama seperti saya katakan tadi, kita harus ikhlas. Yang kedua, kita harus disiplin. Kemudian kita bahagiakan anak-anak, kita mengajar juga, kita harus belajar lagi bagaimana supaya anak-anak itu bisa menerima apa yang pelajaran telah kita sampaikan. Gitu, diserap dengan baik artinya. Benar, diserap dengan baik. Oke, luar biasa perbincangan kita hari ini, daging semua nih pemirsa. Terima kasih Ustazah Fazliah atas kehadirannya di studio Nurul Quran TV. Semoga ini bukan yang terakhir, nanti ke depan kita akan berbincang lebih banyak lagi Ustazah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.